Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasil Alpis Ramadan dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing di mata kuliah jaringan komputer. Kita langsung aja mulai. Nah, di sini ada pengertian dari dynamic routing. Dynamic routing merujuk pada metode routing di jaringan komputer, di mana perangkat jaringan secara otomatis mempelajari dan memperbarui informasi tentang topologi jaringan dan mengambil keputusan tentang jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Proses ini biasanya melibatkan protokol routing dinamis, di mana perangkat secara terus-menerus bertukar informasi dengan perangkat lain untuk memperbarui tabel routing. Kita selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan dari dynamic routing, yaitu kemampuan beradaptasi, di mana dynamic routing dapat secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan dalam topologi jaringan, seperti kegagalan link atau perubahan rute. Ini juga membuat sangat cocok untuk lingkungan jaringan yang dinamis. Selanjutnya ada skalabilitas, di mana routing lebih scalable dari static routing dalam jaringan yang besar atau kompleks. Protokol routing dinamis dapat menangani penambahan atau pengurangan perangkat dengan lebih efisien. Lalu ada efficient route protokol, efficient route. Di sini juga protokol routing dinamis dapat memilih jalur terbaik berdasarkan metrik tertentu seperti jumlah hop atau bandwidth. Ini memungkinkan untuk pengguna yang lebih efisien sumber daya jaringan. Kita next. Nah, di sini ada kekurangan dari dynamic routing. Yang pertama adalah kompleksitas konfigurasi, di mana dynamic routing melibatkan konfigurasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan static routing. Administrasi dan pemilihan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap protokol routing dinamis. Lalu selanjutnya ada overhead protokol. Protokol routing dinamis menghasilkan overhead lalu lintasan jaringan karena perangkat secara terus bertukar informasi. Hal ini juga dapat mengurangi bandwidth yang sebenarnya digunakan untuk transfer data pengguna. Lalu ada keamanan pengaturan yang cermat. Langkah-langkah keamanan tambahan diperlukan untuk melindungi protokol routing dinamis dari potensi serangan. Nah, di sini ada studi kasusnya. Saya jelaskan dulu, nanti lalu praktekkan di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi di sini studi kasusnya menggunakan metode RIP. Metode RIP yaitu Routing Information Protocol version 2 pada Cisco adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing. Di jaringan RIP v2 merupakan versi yang diperbarui dari RIP v1 dan menyediakan beberapa peningkatan termasuk dukungan untuk FLSM. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, dynamic routing menawarkan kelebihan dalam kemampuan beradaptasi terhadap perubahan jaringan dan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama dari dalam lingkungan jaringan yang dinamis dan kompleks. Namun, ada beberapa kekurangan yang melibatkan kompleksitas konfigurasi, overhead protokol, dan potensi konfigurasi yang lebih lambat. Nah, selanjutnya di sini adalah cara bikin static routing. Pertama kita buka config, lalu ke CLI, desktop. Setelah itu masukkan IP yang sudah ditentukan. Kita close. Kita masuk ke config lagi. Kita buka atur IP-nya. Dan yang sudah ditentukan juga kan di sini saya untuk mempersingkat waktu. Jadi udah bikin terlebih dahulu IP-nya. Di sini IP address-nya memakai 192.168.75.4. Lalu masuk ke config. Di sini config-nya IP address 192.50.0.2. Lalu ke config lagi, kita masuk ke
addressnya. Nah sini kita masukkan juga IP 172.168.3. Nah, terus saya config lagi, ikutin yang cara terlebih yang dahulunya sama, lalu kita close. Nah, config lagi, kita masukkan IP addressnya ke pas enter 1. Sini IP-nya 192.168.75. Selanjutnya ke config di statics-nya dengan IP address 192.168. via 172.100.0.2. Oke, kita lagi. Oke, kita close. Ke config lagi, kita buka pas enter 0/0. Di sini IP addressnya 192.168.1. Nah, lalu pas enter 1, IP-nya 172.180.0.1. Nah, di sini tuh untuk IP statisnya yang udah saya setting terlebih dahulu. Karena untuk mempersingkat waktu dan durasi video agar tidak lebih lama lagi. Oke, kita close. Nah, di sini ada config. Nah, ini IP-nya. Nah, IP masing-masing dari yang sudah ditentukan. Ada 192.168.1.2. Lalu di statiknya sudah ada lagi itu. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan IP static. Kita close saja. Nah, di sini udah terlihat, udah dicoba dengan ping dan beberapa sudah sukses. Kalau sudah sukses dengan pingnya, tandanya itu sudah berhasil, konfigurasinya benar dan tepat. Oke, sudah sukses lagi. Nah, sukses semuanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.